Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial ya. Tutorial game di Squid Game. Game apa? Game Green Light dan Red Light. Karena sekarang Squid Game lagi trending ya, jadi aku akan coba buat permainannya. Dan juga ini di request beberapa teman Uni kita ya, jadi kita akan coba aja langsung buat ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kita buat yaitu UI ya, karena kita akan main di UI-nya ini buat game green light dan red light-nya. Kita langsung aja masuk ke UI sini. Nah, di sini kita rename aja ya UI satunya jadi UI main. Gini, kita confirm. Nah, jika sudah, tinggal kita close saja dan kita masuk ke bagian desainnya. Nah, jadi di sini ada beberapa proses ya. Yang pertama, jika player masuk ke dunia ini, maka ada hitungan mundurnya ya atau countdownnya untuk memberitahu si player gamenya kapan dimulai. Oke, jadi di sini kita pasang teks aja ya. Sini teksnya terus kita rename menjadi game start in gitu. Jadi gamenya akan mulai dalam waktu berapa detik gitu. Ini kita copy paste saja, kita simpan di bawahnya. Dan ini kita ubah jadi 00. Gini aja ya. Nah, gak apa-apa gini aja, nanti kita edit lagi di scriptnya. Nah, jadi kita akan buat seperti ini ya. Jadi kalau kita play nanti ada hitungan mundur di atas ini sebelum gamenya dimulai. Oke, selanjutnya kita masuk ke UI property. Nah, di sini kita mainkan saat UI aktif ya. Jadi kita tambahkan aja script di sini. Saat UI aktif, kita tambah, kita edit. Nah, disinilah kita akan buat hitung mundurnya ya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini yaitu membuat variabel dulu karena kita butuh itu ya buat menyimpan data-datanya. Oke, kita klik aja di sini. Nah, di sini kalian bebas mau nambahin global variable ataupun player variable. Nah, karena aku sering menggunakan player variable, jadi aku akan menggunakan player variable aja ya. Bebas kalian pilih mana aja, yang mudah bagi kalian aja ya. Oke, di sini aku buat player variable ya. Nah, yang pertama aku buat yaitu variabel hitung mundurnya. Jadi kita menggunakan tipe data number ya. Kita confirm, kita kasih nama time countdown hitung mundurnya ya. Mau berapa detik nih hitung mundurnya bebas. Di sini aku gak usah lama-lama ya. 3 detik aja, 5 lah. Nah, di sini kita confirm aja. Nah, selanjutnya kita akan buat waktu gamenya ya. Jadi setelah hitung mundur kan ada game waktu gamenya yang harus diselesaikan dalam berapa detik gitu atau menit. Jadi jika dia gak menyelesainya dalam beberapa menit itu maka dia akan kalah gitu ya. Kita confirm aja, kita buat namanya time game aja gitu. Mau berapa detik ini gamenya? Bebas. Mau 1 menit bisa, 30 detik bisa. Di sini aku 30 detik aja ya karena buat contoh aja. Kita confirm. Nah, selanjutnya variabel yaitu buat jeda antara lampu merah dan lampu hijau ya. Jadi kan di game itu ada namanya green light dan red light. Nah, di situ kan ada jeda, dia ngomong red light, terus tunggu beberapa detik, terus green light gitu. Sini kita buat variabelnya ya dengan tipenya number. Kita kasih aja di sini namanya light timer gitu. Ini kosongin aja, nanti kita ubahnya di script ya, bukan di sini. Kita confirm. Selanjutnya kita buat yaitu audio state buat menandakan kalau kita ada di lampu merah ataupun lampu hijau gitu, red light atau green light supaya kita tahu ya. Nah, di sini kita menggunakan tipe boolean. Jadi sangat mudah ya, true dan false saja. Di sini kita kasih namanya audio state. Kita confirm. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel jika dia menang ya. Jadi is win. Ikutin aja tipenya number, adds, tipenya boolean ini ya, confirm. Kita kasih is win. Kita confirm. Terus buat lagi namanya is dead ya atau dia mati atau enggak gitu. Tipenya sama, boolean juga. Kita kasih nama is dead. Nah, kita confirm. Sekarang kita sudah memasukkan semua variabel yang dibutuhkan ya buat game green light dan red light ini. Jadi kita akan buat selanjutnya yaitu broadcast. Ya, untuk mengirim broadcast ya supaya ada script lain dijalankan dan supaya lebih terstruktur gitu. Kita gunakan execute ya buat nama broadcast, execute self command UI based broadcast. Nah, di sini tambahkan broadcast ya. Yang pertama yaitu broadcast game start. Jadi ini menandakan gamenya sudah mulai gitu dan akan menjalankan script yang untuk memulai game. Game start. Di sini parameternya agak perlu ya. Kita confirm aja langsung. Oke, nah di sini kita tambah lagi
namanya like start juga, kita samain, menandakan kalau lampunya sudah mulai gitu, red light dan green light-nya. Kita confirm. Dan yang terakhir yaitu dead start, menandakan ini playernya akan mati atau enggak gitu ya, dia melanggar lampu merah atau enggak gitu. Kita confirm aja langsung. Oke, ini sudah semua ya, broadcast dan variabelnya. Jadi kita selanjutnya akan masuk pada bagian scriptingnya ya. Tapi sebelum itu, kita akan membuat mapnya dulu ya. Map game green light dan red light-nya. Kita akan buat sederhana aja ya, jadi aku akan percepat videonya. Oke, ini sudah jadi ya mapnya. Sangat simple, kecil ya. Gak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama nanti player kan akan spawn di sini ya jika dia masuk ke dunianya. Dan di sini adalah pembatasnya ya. Jadi kalau sebelum mulai ini gak akan kebuka ya. Nah, ini kita kasih tekstur gak terlihat aja ya. Nah, jadi kalau sebelum gamenya mulai atau lagi hitung mundur maka dia gak akan bisa jalan dulu ya. Dan di sini nanti finishnya, tapi di sini aku belum tambahin trigger box ya, tapi nanti aja tunggu kita bagian akhirnya ya. Tempat finishnya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita langsung aja masuk ke UI scriptnya. Masuk ke UI property, tambahkan script di sini. Ini broadcast kita hapus aja ya. Oke, di sini kita akan buat yang namanya hitung mundur dulu ya, atau countdown-nya. Jadi kita akan coba langsung buat aja. Pertama kita butuh perulangan ya, supaya dia bisa terus menjalankan kodenya. Keep loop until. Nah, ini kita ambil expression, property, kita cari current player, property, player file, terus kita cari namanya tim countdown-nya. Nah, jadi dia akan terus melakukan perulangan hingga dia 0 ya, atau udah selesai. Ini aku besarin aja. Nah, selanjutnya kita akan set di time countdown-nya tadi -1 gitu ya. Ini terus expression, kita cari bagian number ini, arithmetica ini, adds. Kita ke expression lagi, kita cari namanya current player, pindahin ke sini. Habis itu kita hapus saja property, player file, time countdown. Terus kita pindahin ke sini, kita copy paste, terus ambil lagi sini, kita pindahin ke sini. Terus dikurang 1. Dikurang ya. Nah, ini kita tinggal hapusin aja, nggak penting ini. Nah, jadi logikanya dia akan terus melakukan pengurangan ya pada nilai variabel time countdown ini. Ini kita lihat ya player file-nya, kita edit. Nah, karena waktunya 5 detik, jadi dia akan melakukan pengulangan selama 5 detik gitu. Terus kita set teksnya ya. Ini ke comment, set, kita pilih objek teksnya ini ya, yang di UI ini, 00 ini, oke. Terus kita ke property, UI text, kita pilih teks lagi. Nah, kita samain teksnya dengan nilai time countdown-nya ini ya. Property, kita pindahin ke sini, terus property lagi, kita pindahin ke sini. Terus ini kita ambil di sini aja ya, variabelnya. Nah, ini kita ambil, kita pindahin ke sini. Habis itu kita ke property ini, kita to string. Karena awalnya itu angka, kita ubah ke string ya, karena teks. Ini kita hapus saja, kita hapus. Dan kita tambahkan jeda ya, setiap 1 detik. Jadi kita ke logic, kita scroll ke bawah, wait 0 second. Ini 1 detik. Dan coba kita play ya. Nah, berhasil ya, hitung mundur di sini 1 0 gitu. Habis itu dia akan kirim broadcast ya, menandakan kalau gamenya sudah mulai. Jadi kita ke command, execute, self, command, UI base, broadcast. Kita pilih broadcast game start ya, menandakan game sudah dimulai. Kita confirm aja. Nah, dan di bawahnya kita akan mulai memberikan play audio ya, agar menarik gitu ya. Kita ke for you aja, terus cari namanya sound. Dan di sini kita play sound ya. Nah, di sini soundnya kita tinggal masukin aja. Nah, di sini aku sudah memiliki audionya ya. Pertama ada suara tembakan, green light, dan red light. Coba kita dengarkan suara green light ya. Green light. Nah, seperti itu. Kalau red light ini. Red light. Nah, karena gamenya mulai, jadi kita tambahkan green light ya. Kita confirm.
Jadi kalau kita play sini, nah langsung mulai ya seperti itu. Tapi kurang bagus kalau gak ada warnanya. Di sini kita akan buat layer ya di sini. Layer hijau dan layer merah. Sini kita create new, kita rename menjadi green gitu atau hijau. Di sini alpanya kita buat 50 aja agar gak terlalu solid ya warnanya, ada tembus pandang gitu. Kita confirm. Ini kita copy paste saja. Kita ganti jadi red. Kita confirm. Nah, di green ini kita tinggal tambahin gambar aja ya. Gambar di sini. Terus ini kita hapus jadi solid ini. Nah, kita besarin aja sampai full. Dan kita kasih warna hijau. Nah, seperti ini. Terus kita copy. Kita ganti jadi warna merah. Nah, kita change layer aja ini ya. Change layer di bawah ini. Ini kita hapus. Change. Terus kita pilih red. Kita confirm. Nah, maka di sini layernya sudah hijau dan merah ya. Ini enggak tersalin ya. Coba ini kita copy. Nah, kita change layer ke green. Nah, di green ini kita ubah warnanya jadi hijau. Jadi seperti ini ya. Ini hijau, ini merah. Udah, tinggal kita hilangkan ini jadi false ya. Nah, jadi kosong gini. Terus kita masuk ke UI property, script lagi. Nah, di sini kita akan buat si warnanya muncul dan hilang kembali gitu ya, menandakan green light atau red light-nya. Comment, set, terus expression, current player, property, player, ads, UI, current UI, UI base. Kita cari namanya green, layer, is active, menjadi true. Terus kita copy paste, ubah menjadi false. Terus kita pindahin ke sini paling atas, paling bawah. Paling bawahnya game start maksudnya ya. Jadi seperti ini. Coba kita play ya. Kita tunggu. Nah, ada ya, tapi itu terlalu cepat, jadi kita akan kasih jeda supaya bisa terlihat gitu. Di sini, nah antara audio ya, di bawah audionya kita kasih ya 0,4 aja lah gitu. Kita coba lihat lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Dan bagian pertama ini sudah selesai ya hitung mundurnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian game start-nya. Sini kita keluar UI property, tinggal kita tambahkan namanya UI aktif lagi. Jadi kita akan jadikan satu ya. Sini. Kenapa nggak pakai broadcast? Ya biar nggak berbeda aja gitu ya. Di sini tinggal kita edit aja nomor 2. Nah, jadi di sini kita akan buat bagian hitung mundurnya ya buat gamenya. Berapa detik gitu gamenya berjalan. Oke, kita sama, kita akan gunakan keep loop until ya untuk perulangannya. Ke logic, keep loop until, terus kita expression, property, current player, property, player var, kita cari time gamenya. Sini, nah dia akan terus melakukan perulangan sampai time gamenya 0 gitu. Terus kita ke comment, set, kita ke expression, property, ambil ini, current player, ini kita hapus. Terus property, player var, time game, expression, tambah ini, kita ubah jadi kurang, kita copy paste ini, kita pindahin ke sini, dikurang 1. Jadi seperti itu. Ini kita hapus, terus di sini ke comment kita set aja si teks ini, game startnya. Layarnya lupa kita ganti ya. Exit. Layarnya kita pilih layar 1. Masuk lagi ke scriptnya. Sini. Nah, kita pilih objeknya ya, yang ini. Yang atas dulu. Oke. Nah, di sini teksnya kita ubah ya. Teks jadi game and in gitu. Game akan selesai dalam berapa detik. Terus ini setnya kita copy paste aja, terus kita expression, kita ambil join ya.
Kita ke teks, kita ambil join sini, pindahin ke sini. Dan di sini kita isi kosong aja, kosong. Terus ini kita tambahkan jadi 3 ya. Terus ini kita spasi, titik 2, spasi. Ini jadi time gamenya. Kita expression, adds, property di sini. Terus current player, host property lagi ya, karena ini teks. Nah, baru pindahin ke sini, property, player file, time game, terus ini kita ubah to string. Jadi seperti ini. Ini kita hapus saja dulu. Dan kita akan kasih jedanya, logic, wait, 1. Dan di sini kita akan kirim broadcast-nya ya, menandakan gamenya lampu merah atau lampu hijau. Comment, execute, pindahin isinya, dia harus dalam perulangan karena dia akan mengirimnya ke script satunya nanti ya. Dia akan terus mengirim sampai waktunya habis. Comment, UI base, broadcast, kita pilih namanya like start. Seperti ini. Dan selesai. Seperti ini aja ya. Kita ketinggalan. Nah, karena ini perulangan dan juga di script satu perulangan, dia agak boleh sama ya. Karena kita menggunakan satu teks ini aja. Jadi kita akan tunda sampai dia menerima broadcast game start. Jadi kita akan ke comment, adds ke logic. Ke comment dong. Execute, kita ambil, kita pindahin paling atas ya. Salah. Kita ke logic maksudnya, terus kita pilih ini ya, wait until receive broadcast. Jadi dia akan memulai perulangannya jika dia menerima broadcast ya, yang dikirim dari si script satu ini ya, yaitu apa tadi yang kita kirim dari sini, game start ya. Nah, jadi di sini kita masukin game start, pilih broadcast, kita pilih game start, kita confirm dan coba kita play ya. Ini kita lihat teksnya di atas ini apakah berubah. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ada bug ini, kita lihat angkanya. Nah, di sini teksnya salah ya. Harusnya bawah gini, kita oke kan. Dan coba kita apply lagi. Seharusnya nggak ada masalah lagi ya. Nah, gamenya akan selesai dalam 30 detik. Tapi di sini kita lupa ya menghilangkan tembok tidak terlihat ini agar dia bisa jalan. Jadi gampang aja, tinggal kita pakai set aja ya. Set, kita pilih objek yang tidak terlihat ini ya. Kita lihat sini. Kita oke kan. Terus kita ke property, group is active sama dengan false. Sehingga kalau kita play, kita tunggu waktu hitung mundurnya. Green light. Maka kita bisa lewat ya. Oke, di sini kita sudah setengah jalan. Jadi kita akan lanjutkan scriptnya ya. Kita edit. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga. Kita tambahkan script saat UI aktif ya. Kita tambah ketiga di sini. Nah, di sini kita akan banyak memainkan if logika ya. Semoga aja kalian ngerti. Tapi kalau gak ngerti, kalian tinggal ikutin aja kode-kodenya ya. Oke, yang pertama, karena ada perulangan lagi, kita akan coba tambahkan ya. Sampai dia menerima broadcast baru dijalankan, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita ke comment, adds logic. Entah ini, ketekan logic, kita scroll bawah, kita cari wait until receive broadcast. Kita pilih yang like start. Kita confirm. Habis itu kita tambahkan perulangan ya, logic. Keep loop until, sama ya, sampai time gamenya 0. Property, current player, property, player file, kita cari namanya, time game, sama dengan 0. Nah, terus kita tambahkan logic if ya. Di sini logic if ini berguna buat kita kasih jeda ya antara red light dan green light gitu. Ikutin aja ya. Kita expression, property, pindahin ke if ini, terus current player, pindahin ke sini. Habis itu kita ke property, player file, kita cari namanya audio, bukan audio tapi like timer. Nah, di sini kita buat lebih dari sama dengan. Nah, ini kalian mau kasih jeda antara berapa detik nih? Antara 3 sampai 5 detik gitu.
antara green light ke red lightnya gitu. Jadi kalian bisa atur sesuka hati kalian ya. Di sini biar gak lama-lama kita ke 4 detik aja gitu ya. Nah, habis itu kita copy paste aja ini if-nya, kita masukin ke if ini. Dan kita ubah variabel ini menjadi audio state-nya. Ini, audio red light atau green light gitu ya. Kita buat false aja. Nah, tadi pertama kan kita sudah jalanin namanya green light ya. Berarti selanjutnya ini yang pertama, yang kedua yaitu red light-nya ya. Jadi green, red gitu. Jadi di sini kita akan play audio ya. Ke for you lagi, audio, kita apply audio. Sini, kita pilih red light-nya, confirm. Nah, terus tinggal kita set aja audio state-nya menjadi true ya. Di sini set expression current player property player var, kita cari namanya audio state. Kita ubah ke true. Karena ini lampu merah, jadi kita tambahkan ya, kita aktifkan si layar merah sini. Kita akan ambil set, nggak perlu ambil ya, kita ke copy paste ini aja. Nah, sini kita ubah jadi UI, current UI base, kita pilih red, layer is active menjadi true. Sini kita copy paste saja, kita pindahin paling bawah. Ini paling atas. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kita kasih jeda ya, seperti yang di awal tadi, biar agak cepat antara kelipan merahnya gitu warnanya. Sini kita white, pindahin ke sini ya. Terus kita ubah jadi 0,5. Nah, terus kita klik tambah aja ini, or else ya, jika tidak lampu merah berarti lampu hijau gitu. Di sini kita copy paste yang set di sini, kita akan ubah jadi si false. Dan kita tinggal copy aja audionya, kita pindahin ke sini bawah. Kita ubah jadi green light. Kita confirm, dan ini juga layarnya kita copy, kita pindahin ke bawah. Kita ganti layar hijau ya. Ini layar is active. Oke, menjadi true. Terus kita copy paste saja, ubah jadi false. Terus di sini kita copy juga white-nya, pindahin ke sini. Nah, jadi seperti ini ya dia. Terus si audio timernya ini, alias like timernya, kita ubah jadi 0 ya, karena nggak mungkin kita buat suaranya itu bertambah lama. Jadi kita akan reset ya, dari 4 detik dia balik ke 0 lagi, terus 4 detik ke 0 lagi gitu. Jadi tinggal kita ambil set ini, kita copy aja dari sini ya, pindahin ke bawah di sini. Nah, antara if 2 tadi ya. Terus ini kita akan ambil player var, yaitu like timer menjadi 0. Nah, seperti ini. Terus kita kasih jeda dong, biar gak terus cepat itu perulangannya. Kita pindahin ke sini aja, kita jeda 1 detik aja ya. Dan kita akan kirim broadcast mengecek apakah player tersebut bergerak di lampu merah atau enggak gitu. Kita kirimkan broadcast ya, execute, pindahin ke sini paling atas ya. Command, UI base, layer 1, add layer 1. Broadcast, kita pilih broadcast that start yang terakhir nanti ya. Kita confirm. Nah, di sini kita buat 2 ya. Kenapa 2? Nah, karena nanti jika si waktu ini habis ya, dan si player itu gak gerak ataupun belum mencapai finish, dia akan kalah ya dari gamenya. Maka dari itu kita perlu 2, ini kondisi mengeceknya gitu. Dia selesai gak ini dalam waktu 00 itu, waktu habis. Seperti itu. Dan di sini coba kita play dulu ya. Kita play. Dan lihat ya apakah sesuai dengan keinginan kita. Green light. Nah, kita jalan green light. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini kita edit lagi, kita lihat apa kesalahannya ya. Nah, jadi setelah aku cek di sini gak ada pertambahannya buat si like timer ini, jadi dia gak tahu nih ini angkanya gak lebih-lebih, kok gak nambah-nambah gitu. Nah, jadi kita akan buat set audio timer ya plus 1 gitu. Nah, di sini kita akan tambahkan di sini aja ya. Comment set kita pindahin paling atas sini aja. Bentar, di sini kita taruh ini dan kita copy. Kita pindahin ke sini. Add. Kita di sini pindahin ke sini.
Ads. Mana kita tadi ya? Ini kita komennya kemana ya? Kita ambil lagi komen, kita set, pindahin. Bentar, kita pindahin di sini dulu. Kita ke expression, current player, property, player var, kita cari namanya like timer ya. Terus kita ke expression sini, plus pindahin ke sini. Dan kita copy paste, sini pindahin ke sini, plus 1 gitu. Supaya dia tahu nih, nambah. Ini kita hapus, ini kita hapus. Dan ini kita hapus, kita hapus. Kita pindahin di atas if ini ya, atau di bawah keep loop until. Di sini kita pindahin dulu, di mana ya? Nah, di sini. Dan ini kita ambil, terus kita taruh di sini. Nah, jadi seperti ini ya, dan kita coba apply. Mudahan nggak ada bug lagi ya. Masalah. Green light. Jalan, lagi green light. Red light. Nah, Green light. nah, berhasil ya, cuman ini masalah layernya aja ya. Red light. Jadi seperti itu. Kita cek di sini layernya. Nah, bisa kita lihat di sini layernya true dan di sini masih true. Jadi harusnya kita ubah jadi false ya. Dan kita coba lagi. Green light. Oke, green light. Red light. Nah, seperti itu. Kita tunggu lagi. Green light. Jalan. Red light. Nah, jadi sesuai dengan keinginan kita ya. Green light. Dia akan terus begini sampai waktunya habis ya. Bisa kita lihat di sini. Kita akan tunggu waktunya sampai habis. Green light. Nah, dia berhenti ya. Jadi gak ada lagi perulangan dan gak ada lagi dia menyebutkan lampu merah atau lampu hijau. Berarti pada bagian lampu merah dan lampu hijau di sini sudah semua ya berhasil kita buat. Walaupun agak panjang ini, tapi tinggal copy paste saja. Oke, di sini bisa kita lihat ya, dead start, berarti kita akan tambahkan script di dalam ini. Kita keluar, property, kita tambahkan yang terakhir ini ya, scriptingnya, edit. Terus kita ke comment, execute, ads, ini udah ya, tapi ke logic, wait until, kita pilih broadcast dead startnya, seperti ini. Dan kita tambahkan perulangan lagi ya, logic, keep loop until, expression, property, current player, property, player var, kita cari namanya, time game-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita tambahkan logika ya. Jadi kita akan ngecek dia sudah menang atau sudah mati gitu ya. Jadi jika dia sudah menang ataupun sudah mati, dia gak akan mati lagi itu jika dia di red light dan bergerak gitu ya. Jadi gak respon gitu. Jadi kita ke expression, property, current player, property, player var, is win. Nah, jadi jika is win-nya sama dengan true, kalau dia menang, maka dia gak akan dibunuh ya. Sama dengan is dead juga, di sini kita tambahkan. Jadi ini kita kosongin ya. Expression, property, current player, player var, terus is dead sama dengan true. Jadi gak apa-apa. Nah, dan di sini kita tambahkan ya, jika dia waktunya habis, time gap-nya sama dengan 0 dan dia gak menang ataupun is win-nya sama dengan false, maka dia akan kalah gitu. Kita expression, kita ambil ini ya, pindahin ke sini. Terus ini kita copy paste saja, pindahin ke sini, pindahin ke sini. Nah, terus kita expression, kita cari namanya current player. Property dulu baru current player. Terus property player var, cari namanya time game-nya sama dengan 0. Dan di sini kita buat ya kalau dia menang atau enggak. Current player, property player var is win sama dengan false, dan ini kita ubah jadi N. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi akan terdengar suara tembakan, maka kita akan gunakan play audio ini dari sistem. Pindahin ke sini. Nah, kita pilih suara tembakannya ini ya. Seperti itu, kita confirm. Terus kita execute player ya. Biar dia respon, execute, expression, current player. Terus ke comment, player, karakter,
karakter, kita cari namanya respawn seperti ini, dan kita akan set is date-nya sama dengan true. Set expression current player property player var is date sama dengan true, menandakan kalau dia sudah mati gitu. Dan di or else ini kita akan buat dia, jika dia bergerak ya di lampu merah, maka kita akan buat dia kalah gitu, tertembak ya. Jadi kita gunakan if logic, terus if kita cari ini ya, logika perbandingan. Mana dia? The expression, kita cari perbandingannya yang ini ya, sini. Dan ini kita copy paste, kita pindahin ke sini. Ini juga kita pindahin ke sini. Nah, kita expression, terus cari kita property. Habis itu current player. Terus kita property player var, kita cari namanya audio state sama dengan true. Nah, jadi kalau audio state-nya sama dengan true, maka dia red light ya. Dan ini ubah jadi n. Dan ini kita tambahkan property current player, property player karakter is running. Nah, jadi jika dia di lampu merah dan dia berlari atau berjalan, dia akan kalah. Kita akan gunakan ini ya, execute. Ambil di sini aja. Ada suara tembakan, terus dia respond. Sini. Ini kita set to juga, heads. Kita copy paste. Sini. Dan di sini kita kasih jeda ya, supaya ada jaraknya gitu antara suara tembakan dan dia respon. Ini 0,3 aja, gak perlu banyak. Kita copy paste, kita pindahin ke sini. Nah, dan pada bagian terakhir ini sama ya, kita copy ini, kita pindahin paling bawah perulangan. Kan udah aku bilang dari awal tadi kita ada dua kondisi ya, jika waktunya habis ataupun masih ada waktunya. Di sini bukan ambil ini ya, tapi kita ambil yang ini. Ini kita copy paste saja, kita pindahin paling bawah. Ini kita hapus, kita ambil bagian ini, kedua ya, kita pindahin paling atas. Sisanya kita tinggal pindahin ke sini, pindahin ke sini, pindahin ke sini, pindahin ke sini. Terus ini kita hapus saja sisanya. Nah, dan di sini kita tambahin satu ya. Jika waktunya habis dan playernya belum menang dan juga dia tidak mati, maka dia kalah ya, sama aja ya. Jadi dia gak selesaikan gamenya. Kita expression, kita ambil ini, pindahin ke sini. Oke, terus ini kita copy paste saja. Kita pindahin ke sini. Satu lagi kita pindahin ke sini. Dan ini kita coba ubah jadi n. Dan kita lihat ini udah selesai. Dan di sini aku biar gak lama-lama ya, kita ubah aja nih di sini time game-nya menjadi 10 detik gitu. Kita confirm dan coba kita apply. Green light. Red light. Nah, coba kita gerak ya. Nah, kita ditembak. Green light. Nah, jadi kita gak bisa gerak saat red light ya. Coba lagi. Green light. Ini coba kita gerak. Nah, kita sudah mati ya. Green light. Bentar, kayaknya ada masalah ya, bentar. Kita masih ditembak ya, kita lihat pada bagian atasnya. Nah, kita lihat di sini masalahnya ya. Di sini variabelnya sama dengan ini, sehingga tadi ada masalah ya. Jadi kita harus teliti ya. Sini kita ubah jadi is that sama dengan false. Jadi kalau kita apply, Green light. kita coba. Nah, kita langsung mati ya. Green light. Jadi kalau red light ini kita gerak, maka gak apa-apa ya. Green light.
seperti itu. Dan coba kita play lagi. Kita nunggu waktunya habis apakah kita ditembak ya. Green light. Nah, di sini kita akan coba tunggu waktunya habis. Red light. Green light. Red light. Green light. Dan kita ditembak ya karena gak menyelesaikan gamenya. Jadi seperti itulah cara kerja game red light dan green light ini. Jadi yang terakhir. Selanjutnya kita akan coba pasangan trigger box ya, menandakan kalau kita sudah menang. Sini kita tambahkan komponen yang namanya trigger. Di sini kita tambahkan script ya, edit. Terus tinggal kita set aja si variable object ini ya, property karakter player var, kita cari namanya is win sama dengan true. Nah, sini kita hapus. Dan ini kita panjangin. Nah, di sini kita pilih ini, kita lebarin ke atas. Oke. Sini coba kita apply ya. Bentar. Green light. Nah, di sini kita sudah menang ya. Sudah menyentuh, coba kita gerak di red light. Nggak apa-apa ya, karena kita sudah menang. Jadi seperti itulah dia. Green light. Red light. Dan di sini aku akan coba mudahan aja sesuai dengan keinginan. Kita apply. Green light. Oke. Tunggu. Nah, di situ gak ada jeda ya ditembaknya ya. Green light. Jadi kita coba cari masalahnya. Nah, jadi kenapa tadi kita cepat ditembak? Karena kita taruh audio state-nya paling atas sehingga dia dieksekusi dahulu ya. Jadi kita harus pindahin ke bawah. Ini juga kita pindahin ke bawah. Nah, dan kita coba ya lagi. Apakah kita ditembak secara instan? Red light. Nah, enggak kan? Jadi kita dikasih jeda setelah ada si merah tadi. Red light. Kita mati, tembak jalan. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi pada dasarnya ini sudah selesai semua ya. Jadi mungkin kalian tinggal tambahin beberapa aja ya. Contohnya jika sudah semuanya finish atau waktunya habis, kalian bisa kirim semua player ke dunia satunya. Atau buat game seperti ini aja bisa ya. Nah, seperti tadi kalau dia respon kan dia ngulang ke sini ya. Kalian bisa pindahin kemana atau dikurung gitu ya. Supaya dia agak spawn di sini habis mati gitu. Habis respon. Jadi kita selesai ya buatnya ya. Kita coba terakhir kali, 100% terakhir kali ya. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita membuat game Squid Game yaitu red light dan green light ya. Di sini videonya cukup panjang ya, aku record 1 jam. Jadi semoga aja kalian bisa ya memperhatikan dengan baik. Tapi jika kalian capek nonton dari awal ya, kalian bisa langsung skip aja. Di bagian akhir aku kasih ini nanti kode-kodenya lengkap ya. Kalian tinggal tiru aja gitu. Oke. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja ya di video aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.